people, welcome back to podcast 13. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Madan people, welcome back to podcast 13 FM. Kalau misalnya kita lihat-lihat nih, host hari ini beda gak sih dari episode sebelumnya? Kalau misalnya kalian udah mantengin podcast 13 FM dari periode sebelumnya, kalian mungkin masih ingat aku. Aku Tiara. Dan aku Keiza. Biasanya aku tuh di backstage guys. Aku gak pernah in frame di sini gitu. Jadi kita kayak revive lagi di periode baru. Jadi segmen 6 lagi. Main-main podcast, main mic, main kamera. Jadi hari ini kita mau wawancara seseorang. Bukan wawancara, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol santai. Kita bakal chat sama seseorang. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat nih, kalau dari episode sebelumnya nih yang kita bahas apa sih? Akademik ya. Sama Kak Fakih dan Kak Veska. Tapi latarnya tuh beda. Setting tempatnya beda. Setting tempatnya spesial gitu. Pasti kalau setting tempatnya itu spesial, momennya juga harus spesial dong ya. Tamunya juga pasti spesial. Karena kita bakal ngundang tamu yang super spesial, super motivational, super inspirational, kayak super keren. Dan kita harap kalian bisa ngambil sesuatu nih dari podcast episode kali ini. Jadi langsung aja gak sih? Langsung aja kita sambut. Please welcome Bu Hera. Wah, kita udah kedatangan tamu spesial kita nih, Al. Selamat pagi, Bu Hera. Pagi. Seneng banget bisa ngobrol bareng sama Bu Such an Hera honor di podcast hari ini. Jadi hari ini Modern People kita bakalan ngobrol-ngobrol santai sama Bu Hera selaku Kepala Madrasah Man13 Jakarta seputar kesan-pesan terus journey Bu Hera selama pengalaman madrasah di Man13 Jakarta. Oke. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih sama Bu Hera. Oke, jadi Bu Hera selama berapa tahun Ibu menjabat? Ibu datang ke Man13 itu tahun 2019 di bulan Januari. Berarti jadi sampai saat ini kurang lebih sudah 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Waktu yang gak singkat ya teman-teman. Banget. Di waktu yang gak singkat ini, kira-kira upaya-upaya apa yang Ibu Hera sudah lakukan untuk mencapai visi Man13 Jakarta sendiri? Ya, perlu Ibu sampaikan ya, visi dari Man13 Jakarta terwujudnya lulusan yang religius, cerdas, terampil, inovatif. Pada saat Ibu hadir ke Man13, memang Man13 sudah termasuk siswa-siswi yang diterima PTN terbanyak. Tapi saat itu pas Ibu lihat memang banyak di APP. Nah, itu jadi tantangan Ibu gitu untuk ke depannya seperti apa ya. Berarti lulusan dari Man13 harus tersebar di seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tersebar semua di UI, Universitas Indonesia, IPB, ITB, terus Brawijaya, Gajah Mada, dan semuanya yang bagus-bagus. Dan tentunya dan jurusannya juga favorit gitu. Jurusan-jurusannya emang terkenalnya ketat nih teman-teman. Ya, alhamdulillah di Fakultas Kedokteran UIN sudah ada, di Fakultas Ekonomi Syariah, terus Fakultas Ekonomi UI yang banyak favoritnya. Yang sama juga ketat banget itu. Iya, persaingannya sangat ketat. Terus sama juga di informatika di UI itu salah satu jurusan yang super complicated ya. Yang butuh banyak banget logika. Nah, dari 5 tahun Ibu Hera sudah menjabat ini, kan ini waktunya tidak singkat ya, waktu yang sangat cukup panjang gitu, 5 tahun. 5 tahun 3 bulan gitu bisa. Pastinya banyak tantangan nih yang Ibu Hera sudah lalui. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bu? Tantangan apa yang udah Ibu Alhamdulillah pada saat Ibu di 13 kita masuk masa pandemi. 2019 itu kurang lebih 2 tahun lebih, itu di 2020. Ingat sekali Ibu waktu itu tanggal 16 Maret kita lockdown. Sebelumnya anak kelas 12 masih sempat ujian madrasah. Tapi sejak pandemi, ujian nasional sudah ditiadakan. Jadi sekarang sampai saat ini hanya ujian madrasah. Sekarang bahasanya yang berbeda, jadi asesmen madrasah.
Nah, di 2 tahun itu memang sangat luar biasa Challenging, tantangannya iya, menantang sekali. betul. Lagi Dan COVID kan. tidak hanya di sisi, siswanya, tapi gurunya juga harus mengupgrade, kreativitas-kreativitas. Karena, selama pandemi kita belajarnya ada daring, ada luring gitu. Dan di situ dituntut tidak hanya apa ya, berlari untuk bisa menyampaikan materi-materi secara, daring, akhirnya apa ya, ada loncatan-loncatan gitu kan. Pastinya Dan di bakal kalian juga inovasi kan ya. gitu iya, Jadi bener inovasi-inovasi banget ya kata Bu terjadi. Hera, di pandemi itu kita banyak banget, Challenge-nya iya pastinya. perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang pastinya buat di MAN 13 juga makin bagus Kan nggak bagus, sih? bener banget dong. MAN 13 sekarang tuh udah lebih maju lagi dong. Banget. Nah, dari sudah menghadapi tantangan-tantangan ini dari 5 tahun, udah menghadapi berbagai macam tantangan, udah bertemu banyak banget orang-orang nih dari yang berprestasi, saya mungkin yang sangat memorable, yang berkesan banget. Kira-kira kesan pesan Bu Hera sendiri selama 5 tahun menjabat di MAN 13 Jakarta apa, Bu? Perlu Ibu sampaikan, MAN 13 Jakarta di tahun 2020 mendapat SK sebagai madrasah, riset Wah, dan juga madrasah akademik di 2021 dan kalau untuk madrasah plus keterampilan kita memang dari sebelumnya sudah. Nah, ini jadi tantangan. Oh, riset kita harus galakan gitu. Ya alhamdulillah, eee, keberadaan Ibu di sini, ya riset sama robotik itu mulai mulai apa ya, ya kemarin istilahnya tahun 2023 pecah telur 1000 salah ya. Yang kemarin Karena itu iya, lomba karena apa ya? riset, bisa menjuarai lomba internasional, robotik juga lomba internasional, alhamdulillah ini prestasi-prestasi kalian yang luar biasa, seperti itu. Dan untuk bidang akademik, KSM dan OSN, ya kita tetap bersaing gitu. Alhamdulillah, MAN 13 selalu diperhitungkan di luar sana. keren banget. Berarti mendapatkan ini ya, kesan yang sangat baik ya di hati Bu Hera. Nah, selama menjabat selama 5 tahun ini nih, kira-kira momen paling berkesan selama Ibu menjabat itu apa? Ya, kehadiran Ibu di sini, eee, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling berkesan ya karena Ibu hadir di 2019, KIR atau karya ilmiah remaja itu lagi mati suri. Terus tiba-tiba MAN 13 dapat SK Madrasah Riset, ya Ibu mulai gaungkan, mulai galakan lagi. Ibu panggil narasumber-narasumber yang memang bisa mensupport. Akhirnya di 2023 kemarin kita bisa menjuari lomba internasional riset gitu, yang diselenggarakan oleh se-Asia ya kalau nggak salah, Iya, ASEAN se-Asia. kalau nggak salah, seperti itu. Nah itu jadi sesuatu buat Ibu. Dan juga robotik. Robotik waktu Ibu hadir di 13 belum ada ekskul robotik. Terus robotik Ibu galakan, Ibu adakan, dan alhamdulillah juga sudah menjuarai tingkat internasional di Johor, Malaysia di Pecah 2020. telurnya ya. Bener. Ya, seperti itu. Dan dari sisi akademik, ini banyak ya kesannya. Memang MAN 13 terkenal dengan apa ya, KSM itu bidang ekonomi sama bidang geografi. Kalau OSN itu kebumian gitu ya. Alhamdulillah mereka mewakili DKI dan juara di tingkat nasional gitu. Itu juga sesuatu. Jadi mulai bangun lagi, bangkit lagi seperti itu. Dan yang terakhir ya itu PTN tadi. Ibu hadir masih diterima di apa fakultas atau akademi tertentu, kampus tertentu gitu, tapi sekarang sudah tersebar semuanya. Dan yang keren-keren gitu semuanya. Makanya Kak Najmi dia di ITB, dia memang kimia juara tingkat provinsi KSM, diterima di ITB. Itu juga elektro gitu. Nggak yang biasa-biasa aja gitu. Ini fakultas jurusan yang Bergengsi deh. favorit semua ya. Nah, kira-kira nih, kan, kalau seperti yang mana kita tahu, Bu Hera itu sebentar lagi bakal punya tugas per 1 Mei nanti. Nah, kira-kira nih, menurut Bu Hera, hal apa yang bakal Ibu kangenin nih nanti?
setelah meninggalkan Men Iya, 13? aduh sering banget Bakal kangen nih. Pasti Ibu kangen karena Ibu sejak jadi kepala bertekad hadir di madrasah dimanapun Ibu ditempatkan ya. Terakhir di 13 ini Ibu jam 6 harus sudah hadir. Jam 6 Ibu menyapa kalian semua. Nah, itu yang bakal bikin kangen Ibu. Menyapa kalian. Mungkin kalian kalau yang nggak senyum, Ibu senyum dong gitu kan. Sesuai ini kita kan apa, senyum sapa salam 5S. seperti itu. 5S itu. Nah, itu yang bakal bikin kangen sih. Karena kalau Ibu sejak 2017 tidak lagi mengajar karena sudah ekuivalen 24 jam. Kalau dulu pasti kangen ngajar gitu. Kalau sekarang kangennya nyapa Iya, ya Pak, murid-murid di siswa, depan. iya, Yang, seperti yang macam-macam ya muridnya Iya. berbagai Itu karakter. juga bisa ini ya, apa, belajar untuk menahan, mengendalikan emosi. Karena melihat sifat, perilaku, karakter kalian yang sangat banyak. Siswa sini kan 900-an ya. Itu ya perlu energi untuk bisa meredam seperti itu. Nah, nggak kerasa nih kita udah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol sama Bu Hera. Jadi kira-kira Bu Hera, pesan-pesan yang mau disampaikan ke warga Men13 Jakarta, baik ke murid-murid, ke guru, ke tenaga kependidikan, kira-kira apa Bu Hera? Ya untuk anak-anak Ibu, siswa-siswi Men 13 Jakarta, terus junjung tinggi adab. Karena kalau kalian sudah punya karakter yang baik, dimanapun kalian berada, kalian akan diterima dengan baik. Nah, tentunya diikuti dengan ilmu. Kalian belajar terus. Sama seperti Ibu. Ibu baru mau lulus ini per 1 Mei. Karena Ibu sekolah terus. Iya. Walaupun nggak formal ya, bukan Iya, pendidikan formal. Ibu belajar dari siswa, dari guru, dari TU, OB, dari kebersihan, petugas kebersihan itu Ibu belajar terus. Karena masing-masing punya karakter yang spesial, gitu karakter yang baik Ibu ambil, yang belum baik akan Ibu sampaikan, akan Ibu ingatkan. Sama juga ke kalian, ke siswa-siswi Man 13 Jakarta. Ibu sayang. Jadi kalau kalian diingatkan itu bukan dimarahi, tapi disayang sama ibu, disayang sama bapak ibu guru. Dan terus belajar, terus capai cita-cita kalian yang terbaik. Karena kita menuntut ilmu dari minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai kita ke liang lahat gitu. Sama juga untuk Bapak Ibu guru, terima kasih yang tidak pernah menyerah untuk mendidik, untuk mencerdaskan siswa-siswi Man 13 Jakarta. Karena lewat jasa Bapak Ibu guru lah kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan prestasi siswa tidak dilihat atau tidak diukur dari nilai, tapi dari sikap kalian. Kalian berubah dari yang belum baik, yang selama ini tidak disiplin menjadi disiplin, selama ini sholatnya belum 5 waktu, akhirnya 5 waktu. Itu on proses semuanya. Kalau kalian ikuti semuanya dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Bener banget. Ya oke, Madam People, kita harus semakan pesan dari Bu Hera. Kita setuju banget sih kalau misalnya belajar itu tuh nggak cuma di pendidikan formal, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Dan We kita can learn from anything. bener banget. Dan kita Anywhere harus jaga and anyone. adab ya. Mbak. Iya, jaga adab. Learning ada by doing. Learning Yes, by oh my God. doing, benar. Gak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing sama Bu Hera. Jadi semoga apa yang disampaikan sama Bu Hera, pesan-pesannya tadi jangan lupa ya diingat dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa memotivasi dan menjadi inspirasi bagi Madam People semua. Aku Tiara Dan aku Keiza. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayo. Udah juga ikut, nggak bil. Aku Tiara Dan aku Keiza. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.